Pada pertemuan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai metodologi penelitian dalam sains data. Kita akan mencoba melakukan pendekatan yang tepat bagaimana penelitian dilakukan berbasis data. Ya. Coba kita lihat dari latar belakang. Yang pertama adalah sains data bersifat interdisipliner, jadi menggabungkan ilmu komputer, statistik, matematika, dan domain aplikasi, misalnya bisnis, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan penelitian konvensional. Ya, itu bisa kuantitatif, kualitatif. Nah, di dalam sains data perlu disesuaikan karena ada karakteristik unik pada bidang sains data ini. Kemudian, penting bagaimana memilih metodologi yang sesuai ya, dengan tujuan data dan konteksnya. Itulah yang melatar belakangi metodologi penelitian sains data. Pada tujuan presentasi kita kali ini adalah pertama menjelaskan berbagai pendekatan metodologi dalam penelitian sains data. Yang kedua, kita nanti akan membandingkan perbedaan masing-masing pendekatan tersebut. Kemudian kita ada panduan bagaimana memilih pendekatan yang tepat. Dari karakteristik umum penelitian sains data, secara umum, karakteristiknya adalah dia berbasis data real atau nyata. Biasanya sering diambil dari data log, ya, dari sistem, log yang ada di sistem. Kemudian API dari database. Kemudian fokusnya pada pembuatan artefak teknis, ya, seperti model, dashboard, kemudian pipeline. Kemudian yang ketiga, evaluasi berbasis performa teknis, ditambah relevansi yang kontekstual. Dan keempat adalah bersifat iteratif dan aplikatif. Itu yang menjadi karakteristik umum pada penelitian sains data. Mari kita berbicara mulai pendekatan pertama, yaitu pendekatan pendekatan kuantitatif dalam sains data. Pendekatan kuantitatif sains data karakteristiknya adalah fokus pada analisis data numerik berskala besar atau big data. Yang kedua menggunakan algoritma statistik, machine learning, dan komputasi. Kemudian hasilnya diukur secara objektif, ya, menggunakan akurasi, presisi, recall, MSA, AUC, dan lain sebagainya. Ya. Tujuannya adalah untuk memprediksi, mengklasifikasi, mengelompokkan, atau menemukan pola dari data. Contohnya adalah prediksi zoom pelanggan menggunakan regresi logistik dan random forest. Kemudian kita lihat perbedaan kalau dibandingkan dengan kuantitatif, ya, yang konvensional. Nah, yang kuantitatif itu tidak selalu menguji hipotesis teoritis, tetapi lebih ke penguji performa dari model dan algoritma. Jadi kalau konvensional itu menguji hipotesis teoritis, tapi kalau di dalam kuantitatif dalam sains data pendekatannya itu lebih kepada pengujian performa model atau algoritma. Kemudian juga data sering kali tidak dikumpulkan secara sendiri-sendiri, ya, tetapi diambil dari sistem, bisa dari log, database, API, atau menggunakan web scraping. Ya. Kemudian validasi dilakukan dengan cross validation, hold out test, atau A/B testing, bukan uji statistik inferensi klasik. Baik. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan kualitatif dalam sains data. Ya. Dalam pendekatan kualitatif memiliki karakteristik
Yang pertama adalah jarang digunakan secara murni, tapi sering muncul dalam interpretasi hasil model atau pemahaman konteks bisnis atau domain. Yang kedua, eh, karakteristiknya adalah misalnya wawancara dengan stakeholder untuk memahami makna fitur dalam model atau etnografi penggunaan dashboard analitik. Itu karakteristik dari kualitatif science data pendekatannya. Tujuannya adalah untuk mengapa model ini menjadi penting. Kemudian bagaimana pengguna ya, memanai insight atau apa dampak sosial dari sistem AI misalnya. Ya. Contohnya adalah wawancara dengan manajer pemasaran untuk memahami bagaimana insight dari model. Kemudian rekomendasi digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu yang menjadi pendekatan kualitatif dalam science data. Nah, perbedaan dengan kualitatif konvensional itu bukan fokus utama, tapi pelengkap untuk memahami konteks. Jadi kalau di science data, kualitatif itu adalah untuk pelengkap saja dalam memahami konteks, etika atau penerimaan teknologi. Sering dipakai dalam fase problem framing atau evaluation in context. Itu pendekatan kualitatif dalam science data. Berikutnya yang ketiga, ada pendekatan mixed methods dalam science data. Nah, karakteristik dari mixed method ini yang pertama adalah kombinasi antara analisis kuantitatif yang kita menggunakan model dan metrik ditambah kualitatif yang kita melakukan wawancara, observasi, studi etnografi. Kemudian karakteristik berikutnya adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa akurat sih modelnya ini? Gitu ya. Ini pendekatannya kuantitatif karena pencariannya adalah akurat. Yang kedua, apakah model ini bermakna dan dapat digunakan oleh pengguna? Nah, ini baru pendekatan kualitatif. Jadi mix antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan solusi data science tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan dan dapat diadopsi dan etis tentunya. Contohnya, setelah model prediksi penyakit dibuat ya, secara kuantitatif, kemudian dilakukan FGD, forum group discussion dengan dokter misalnya untuk mengevaluasi kegunaan dan interpretabilitas model. Ini baru pendekatan kualitatif, gitu ya. Jadi ada mixed method. Perbedaannya adalah dengan yang konvensional pada pendekatan mixed method dalam science data ini adalah lebih menekankan pada integrasi teknis bergabung dengan manusia. Jadi bukan hanya metode pengumpulan data saja. Baik, berikutnya pendekatan yang keempat, yaitu Design Science Research atau DSR dalam science data. Nah, karakteristik di DSR yang pertama adalah pendekatan paling dominan nih di dalam science data dan alami dalam science data itu menggunakan DSR, Design Science Research. Kemudian fokus pada mendesain, membangun, dan mengevaluasi artefak seperti algoritma, dashboard, sistem rekomendasi, pipeline data, model machine learning, yang tujuannya adalah untuk menciptakan solusi teknis yang memecahkan masalah nyata dan memberikan kontribusi praktis maupun metodologis.
Contohnya adalah merancang sistem deteksi penipuan transaksi keuangan ya, berbasis deep learning, lalu mengevaluasi dengan metrik performa dan feedback dari pengguna. Nah, tahapan di dalam DSR, dalam sains data, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, mendesain artefak, yaitu arsitektur, algoritma, dan fitur. Dan yang ketiga adalah implementasi, yaitu kita melakukan coding dan training model. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Nah, ini menggunakan metrik teknis, tambah uji pengguna atau feedback. Kemudian yang kelima adalah komunikasi dan iterasi. Jadi sifatnya siklik dan iteratif. Nah, perbedaannya apa dengan konvensional? Di dalam DSR, sains data ini, lebih teknis dan iteratif. Ya, dengan evaluasi berbasis performa dan kegunaan. Bukan hanya validitas teoritis. Kemudian, pendekatan berikutnya, yang kelima, yaitu eksperimen dalam sains data. Ya. Karakteristik dalam eksperimen ini pertama dilakukan untuk membandingkan performa model, algoritma, atau strategi. Sering dalam bentuk A/B testing, benchmarking, atau eksperimen yang dikontrol. Kemudian karakteristik berikutnya adalah variabel bebas. Nya adalah jenis algoritmanya, hiperparameter, fitur, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana menguji apakah model XGBoost lebih akurat daripada logistic regression dalam memprediksi kelayakan kredit misalnya. Kemudian perbedaan dari eksperimen sosial adalah dilakukan pada eksperimen dalam data itu dilakukan secara terkontrol ya, di lingkungan yang terkontrol. Misalnya di notebook, server, cloud, bukan di lapangan di lingkungan manusia. Ya. Subjek percobaannya adalah data atau model, bukan manusia, kecuali Human Computer Interaction (HCI) atau AI Ethics. Ya. Berikutnya pendekatan studi kasus, ya, pendekatan yang keenam. Karakteristiknya adalah fokus pada penerapan solusi data science di suatu organisasi atau penerapan solusi data science di sistem atau domain spesifik. Ya. Tujuannya adalah berikutnya, karakteristik berikutnya ada analisis holistik, mulai dari pengumpulan data, tantangan teknis, hingga dampak bisnis. Yang tujuannya adalah untuk memahami bagaimana solusi data science ini dalam konteks nyata atau real, termasuk hambatan dan faktor-faktor keberhasilan. Contohnya adalah studi kasus implementasi sistem prediksi permintaan di e-commerce X, e-commerce X, tantangan integrasi data, kurasi model, dan dampak pada efisiensi logistik. Perbedaannya dengan yang konvensional adalah kalau di sains data, studi kasus ini lebih teknis dan sistemik, sering melibatkan diagram arsitektur, pipeline data, dan metrik bisnis, bukan hanya narasi sosial. Yang ketujuh, ada pendekatan lain di dalam sains data, yaitu exploratory data analysis atau EDA, ya, biasa disingkat dengan EDA. Fase awal untuk memahami distribusi, outlier, korelasi,
bukan metodologi utama, tapi fase penting dalam hampir semua pendekatan di dalam ses data itu menggunakan EDA, yaitu Exploratory Data Analysis. Berikutnya adalah prediktif vs deskriptif vs preskriptif. Ya. Ini bukan metodologi, tapi merupakan tujuan analisis. Ya. Kalau secara deskriptif itu merupakan pertanyaan, apa yang terjadi? Ini adalah visualisasi statistik deskriptif. Ya. Apa yang terjadi? Kalau secara prediktif, apa yang akan terjadi? Ini kita menggunakan machine learning. Kalau secara preskriptif, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Bisa estimasi, simulasi, atau design science, ya, decision science. Pendekatan berikutnya adalah action research atau participatory design. Ya. Peneliti bisa terlibat langsung dengan stakeholder untuk mendesain solusi bersama. Cocok untuk proyek kolaborasi antara data scientist dan domain expert. Ini masuknya kan action science. Sehingga kita bisa pendekatan-pendekatan dari 6 pendekatan ini, baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, design science, eksperimen, dan studi kasus, itu kita lihat yang pertama, misalnya kualitatif ya. Dalam sesdata fokusnya itu lebih ke performa model dan metrik statistik fokus di sesdatanya. Contoh penerapannya adalah akurasi model klasifikasi. Ya, contohnya. Output utamanya adalah angka, grafik, tabel evaluasi, begitu ya. Itu kalau kita pendekatannya kuantitatif. Kalau kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Ya. Di dalam sesdata fokusnya pada makna, ya. Konteks, persepsi pengguna. Ya. Penerapannya adalah wawancara pengguna dashboard misalnya. Output utamanya adalah tema, kutipan, rekomendasi desain. Itu kalau di kualitatif. Kemudian pendekatan yang ketiga, mixed method. Fokus dalam sains datanya adalah kombinasi teknis ditambah manusia. Ya, fokusnya di situ. Penerapannya adalah model tambah wawancara stakeholder. Dan output utamanya ya, adalah laporan holistik, yaitu teknis ditambah kontekstual. Pendekatan berikutnya yaitu design science. Ya. Pendekatan yang keempat. Fokus dalam sesdata adalah membangun dan mengevaluasi artefak teknis. Contoh penerapannya adalah sistem rekomendasi produk. Ya. Dengan luaran output utamanya adalah artefak, ditambah evaluasi, ditambah kontribusi desain. Yang berikutnya, pendekatan eksperimen. Ya. Ya, fokus di sains datanya adalah membandingkan algoritma atau strateginya. Kita harus melakukan perbandingan algoritma. Fokusnya pada membandingkan random forest, contohnya ya, membandingkan random forest dan SVM. Nah, output atau luaran utamanya adalah tabel perbandingan metrik. Ya. Berikutnya yang ke-6 adalah studi kasus. Ya. Pendekatan studi kasus. Di dalam sains data, itu penerapannya dalam konteks nyata. Contohnya adalah implementasi di perusahaan X. Ya, studi kasus. Dan luaran laporannya, output utamanya adalah laporan sistemik
tantangan, dan solusi. Lalu terakhir kita akan melihat bagaimana tips memilih pendekatan yang tepat dalam metodologi yang kita gunakan di dalam sains data. Ya. Bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, kita ingin membangun solusi teknis. Kalau kita ingin membangun solusi, gunakan desain science. Ya. Kalau kita ingin membandingkan algoritma, gunakan eksperimen. Kalau kita ingin memahami persepsi pengguna, ingin tahu bagaimana pengguna merespon sistem, ya, bahkan kualitatif mixed, ya, kualitatif mix methods, ya, tambahannya. Lalu kalau kita ingin dokumentasikan penerapannya di dalam implementasi nyata, ya, gunakan studi kasus. Terus kalau kita ingin digenerasi temuannya ke banyak kasus, ya, temuan-temuan tersebut gunakan kuantitatif ditambah eksperimen. Itu tips bagaimana memilih pendekatan yang tepat. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, penutupnya adalah dalam sains data, ya, pendekatan metodologi tidak bisa dipisahkan dari teknis dan konteks aplikasi. Pendekatan seperti desain sains dan eksperimen sangat dominan, sementara kualitatif dan studi kasus berperan penting untuk memastikan solusi tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga bermakna secara manusiawi dan organisasional. Kemudian, pemilihan pendekatan harus selaras dengan tujuan penelitian, apakah membangun, membandingkan, atau memahami. Kemudian jenis data dan domain aplikasi. Dan tentu saja terakhir adalah kebutuhan stakeholder. Demikian penjelasan mengenai metodologi di dalam sains data dan bagaimana kita memilih, ya, tips pendekatan yang digunakan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang lain.